Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Susilawati. Saya dari kelas reguler 219F. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dan bagaimana cara pengerjaan tugas dari mata kuliah statistika mengenai penyajian data. Yang pertama, berikut data riwayat lama pengobatan pasien DM dalam bulan di rumah sakit X. Jadi di sini terdapat sejumlah data, di mana dari data tersebut kita harus menentukan nilai-nilai seperti pada poin A, yaitu banyak data, data terkecil, data terbesar, jangkauan, jumlah kelas, dan panjang interval. Untuk menentukan nilai-nilai poin A, di sini saya menggunakan Microsoft Excel supaya lebih mudah pengerjaannya. Caranya adalah saya blok data semua di sini. Saya copy ke Microsoft Excel, kemudian saya paste. Di sini saya ketik banyak data yaitu N, kemudian data minimumnya atau data terkecilnya, kemudian ada data terbesarnya max, kemudian ada jangkauan, kemudian jumlah kelas dan panjang interval. Yang pertama, untuk menentukan banyak data, caranya adalah di sini saya memblok semua data. Kemudian kita bisa lihat di sini ada average, artinya di sini rata-rata, kemudian count di sini adalah banyak data, dan sum artinya di sini jumlah keseluruhan data di sini semua. Berarti di sini banyaknya data adalah 50. Kemudian data terkecilnya adalah caranya sama dengan min. Klik 2 kali, kemudian saya blok datanya. Tutup kurung, data terkecilnya adalah 1, kemudian untuk data terbesarnya adalah sama dengan max, klik 2 kali, kemudian saya blok datanya, tutup kurung, dan data terbesarnya adalah 70. Untuk jangkauannya adalah didapatkan dengan rumus data terbesar dikurangi dengan data terkecil, yaitu sama dengan ini dikurangi data terkecil. Hasilnya adalah 69. Kemudian untuk jumlah kelas ini didapatkan dengan rumus. Caranya adalah sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. N di sini adalah banyak data, berarti 50. Hasilnya adalah 6,60. Maka saya bulatkan ke atas menjadi 7. Kemudian di sini interval, panjang intervalnya didapatkan dengan rumus jangkauan dibagi dengan jumlah kelas, berarti sama dengan di sini dibagi jumlah kelas. Hasilnya adalah 9,85, kemudian saya bulatkan ke atas menjadi 10. Sekarang kita sudah mengetahui berapa data-data untuk poin A, berarti kita masukkan saja. Banyak datanya adalah 50, data terkecilnya adalah 1, data terbesarnya adalah 70, jangkauannya adalah data maksimum dikurangi dengan data minimum. Berarti 70 dikurangi 1, hasilnya 69. Kemudian jumlah kelasnya ada 7. Kemudian panjang intervalnya ada 10. Kemudian dari data-data berikut juga kita harus membuat tabel distribusi frekuensi kelompok dan diagram batang atau histogram. Yang pertama ada tabel distribusi frekuensi kelompok. Di sini saya membuat dengan jumlah kelas 7, yaitu 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian di sini saya akan mengisi data untuk tiap kelasnya dan menentukan panjang intervalnya. Pertama, kita masukkan dulu data terkecilnya adalah 1. Kemudian di sini saya tentukan data di sebelah kiri untuk tiap-tiap kelasnya.
Di sini untuk data kelas kedua di sebelah kiri ini diperoleh dari angka sebelumnya atau angka di atasnya ditambahkan dengan panjang interval. Berarti 1 ditambah 10 hasilnya 11, 11 ditambah 10 hasilnya 21, 21 ditambah 10 hasilnya 31, 31 ditambah 10 hasilnya 41, 41 ditambah 10 hasilnya 51, dan 51 ditambah 10 jadi 61. Setelah itu saya tentukan data untuk di sebelah kiri, di sebelah kanannya. Dan ini diperoleh dari angka di bawah data pada kelas pertama dan seterusnya ke bawah, ini dikurangi 1. Berarti 11 dikurangi 1 hasilnya 10, 21 dikurangi 1 hasilnya 20, 31 dikurangi 1 hasilnya 30, 41 dikurangi 1 hasilnya 40, 51 dikurangi 1 hasilnya 50, 61 dikurangi 1 hasilnya 60. Kemudian berarti untuk yang terakhir di sini kita tentukan saja berarti 70. Sehingga pada masing-masing kelas ini mempunyai panjang interval 10. Kemudian ada frekuensi. Di sini kita harus menentukan berapa frekuensi dari masing-masing kelas. Caranya adalah saya menggunakan Microsoft Excel kembali. Di sini saya copy data masing-masing kelas. Kita hapus dulu data yang sebelumnya. Baik, di sini saya ketik frekuensi yang akan kita cari. Kemudian di sini saya ketik berapa data terbesar dari masing-masing kelas. Kelas pertama data terbesarnya adalah 10, kelas kedua data terbesarnya adalah 20, kelas ketiga data terbesarnya adalah 30, kelas keempat data terbesarnya adalah 40, kelas kelima data terbesarnya adalah 50, kelas keenam data terbesarnya adalah 60, dan kelas ketujuh atau kelas terakhir data terbesarnya adalah 70. Lalu untuk menentukan frekuensi dari masing-masing kelas, caranya adalah saya blok kolom frekuensi ini, kemudian ketik sama dengan frekuensi, kemudian saya klik 2 kali, lalu saya blok datanya, kemudian saya blok data terbesar dari tiap-tiap kelas, kemudian tutup kurung dan tekan bersama-sama tombol Ctrl, Shift, dan Enter. Maka di sini akan muncul masing-masing frekuensinya. Saya copy, saya paste ke Microsoft Word. Jadi pada saat data frekuensi ini dijumlahkan, hasilnya adalah banyaknya data, yaitu 50. Kemudian karena datanya kelompok, kita juga harus membuat diagram batang atau histogram. Di sini yang akan saya pilih adalah membuat diagram batang. Caranya adalah di sini saya copy datanya ke Microsoft Excel. Saya membuat sheet baru saja. Caranya adalah di sini saya blok datanya, kemudian saya pilih menu insert, lalu saya pilih diagram batang. Kemudian di situ akan muncul diagram batang dan kita tinggal pilih saja diagram batang seperti apa yang kita inginkan. Oke, di sini saya kasih keterangan dalam bulan. Oke, setelah itu saya copy ke Microsoft Word.
Dari data diagram batang ini, kita bisa mengetahui bahwa frekuensi terbanyak adalah didapatkan dari kelas interval 31 sampai 40, yaitu sebanyak 12. Kemudian yang kedua yaitu berikut data kepuasan pasien terhadap pelayanan farmasi di rumah sakit X. Kepuasan yang ditinjau pada 5 dimensi kepuasan. 5 dimensi ini adalah 5 indikator untuk menentukan sejauh mana kepuasan pasien terhadap pelayanan farmasi di rumah sakit tersebut. Dan 5 dimensi kepuasan itu terdiri dari tangible, reliability, responsive, assurance, dan empathy dengan 5 kriteria penilaian. Yang pertama, skor 1 pasien sangat tidak puas, skor 2 pasien tidak puas, skor 3 pasien cukup puas, dan skor 4 pasien puas, juga skor 5 artinya pasien sangat puas. Kemudian di sini terdapat sejumlah data dari masing-masing tiap dimensi, di mana dari data-data tersebut kita harus menentukan berapa jumlah pasien yang menyatakan sangat tidak puas, cukup puas, puas, dan sangat puas dari tiap-tiap dimensi. Yang pertama ada dimensi tangible, untuk menentukan banyaknya frekuensinya. Caranya adalah di sini saya blok semua data pada dimensi tangible, kemudian saya copy ke Microsoft Excel. Di sini saya ketik kriteria penilaian yang dinyatakan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini ketik frekuensi. Untuk menentukan frekuensinya, caranya adalah saya blok kolom frekuensi, kemudian sama dengan frekuensi, klik 2 kali, saya blok semua datanya di sini. Kemudian saya blok pada skor kriteria penilaian. Kemudian tutup kurung, kemudian tekan bersama-sama tombol Ctrl, Shift, dan Enter. Kemudian akan muncul frekuensinya. Lalu di sini saya akan membuat diagram pie. Caranya adalah saya blok di sini data frekuensinya, kemudian ke menu Insert, lalu saya pilih gambar menu diagram pie, kemudian saya pilih gambarnya sesuai dengan yang saya inginkan. Setelah itu saya copy, di sini saya ketik keterangan dimensi tangible. Kemudian di sini saya akan mengisi datanya. Pasien sangat tidak puas ada 3 orang, pasien tidak puas ada 12 orang, pasien cukup puas ada 16 orang, pasien puas ada 48 orang, dan pasien sangat puas ada 21 orang. Kemudian untuk dimensi reliability, caranya sama seperti yang tadi. Kita harus memblok dulu data dimensi reliability-nya. Kita copy ke Microsoft Word, kemudian kita ketik kriteria penilaian yang dinyatakan dalam jumlah angka, kemudian frekuensi. Di sini caranya adalah saya blok kolom frekuensinya sama dengan ketik frekuensi, diklik 2 kali, kemudian saya blok data, kemudian saya blok di sini, tutup kurung, tekan tombol bersama-sama Ctrl, Shift, dan Enter.
Kemudian kita membuat diagram pie-nya. Caranya adalah blok data frekuensinya, kita ke menu insert, kita pilih gambar diagram pie, kita pilih diagram pie yang kita inginkan. Setelah itu kita copy ke Microsoft Word. Di sini saya memberi keterangan dimensi reliability. Untuk dimensi reliability ini adalah ternyata ada pasien sangat tidak puas sebanyak 2 orang, pasien tidak puas ada 16 orang, pasien cukup puas ada 11 orang, pasien puas ada 55 orang, dan pasien sangat puas ada 16 orang. Kemudian untuk dimensi responsif, caranya sama. Kita memblok dulu data dimensi responsif, kita copy ke Microsoft Excel. Kemudian di sini ketik kriteria penilaian skor 1, 2, 3, 4, 5 frekuensi. Caranya adalah kita blok kolom frekuensinya, kita ketik sama dengan frekuensi, kemudian klik 2 kali, lalu saya blok datanya di sini. Kemudian saya blok skor kriteria penilaian sama dengan, lalu tekan bersama-sama tombol Ctrl Shift dan Enter. Kemudian kita buat diagram pie-nya. Caranya adalah kita blok data frekuensi, kita ke menu insert, lalu kita pilih diagram pie, kita pilih diagram pie yang kita inginkan, kita copy, kita paste ke Microsoft Word. Di sini saya memberikan keterangan untuk dimensi responsif. Pada dimensi ini, diagram pie-nya menunjukkan bahwa pasien sangat tidak puas ada 2 orang, pasien tidak puas ada 16 orang, pasien cukup puas ada 9 orang, pasien puas ada 61 orang, dan pasien sangat puas ada 12 orang. Kemudian untuk dimensi assurance kita sama. Memblok semua data, kemudian kita copy, kita paste ke Microsoft Excel. Di sini kriteria penilaian skor 1, 2, 3, 4, 5, kemudian frekuensinya. Caranya adalah di blok, kemudian sama dengan ketik frekuensi setelah muncul, klik 2 kali, kita blok semua data.
Kemudian saya blok skor kriteria penilaian dari 1 sampai 5, tutup kurung, tekan bersama-sama tombol Ctrl Shift dan Enter. Kemudian kita akan membuat diagram pie, blok data frekuensi. Kita ke menu Insert, pilih gambar diagram pie, tentukan gambar diagram pie yang kita inginkan, kita copy ke Microsoft Word. Pasien sangat tidak puasnya ada 2 orang, pasien tidak puas ada 56 orang, pasien cukup puas ada 29 orang, pasien puas ada 8 orang, dan pasien sangat puas ada 5 orang. Di sini saya memberikan keterangan dimensi experience. Kemudian yang terakhir ada dimensi empati. Caranya sama, kita blok data pada kolom dimensi empati dari atas sampai bawah. Kemudian kita copy ke Microsoft Excel. Kemudian kita ketik kriteria penilaian skor 1, 2, 3, 4, 5. Di sini frekuensi. Caranya adalah kita blok kolom frekuensinya sama dengan ketik frekuensi, setelah muncul klik 2 kali, kemudian blok datanya, kemudian kita blok pada kolom kriteria penilaian di sini, tutup kurung, tekan bersama-sama tombol Ctrl Shift dan Enter. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat diagram pie-nya. Di blok kita ke menu Insert, kita pilih gambar diagram pie, kita pilih diagram pie yang kita inginkan. Kemudian saya copy ke Microsoft Word. Pasien sangat tidak puas pada dimensi empati ini ada 2 orang, pasien tidak puas ada 56 orang, pasien cukup puas ada 30 orang, pasien puas ada 9 orang, dan pasien sangat tidak puas ada 3 orang. Di sini saya memberikan keterangan dimensi empati. Sekian presentasi hasil dari tugas yang saya kerjakan dari mata kuliah statistika mengenai penyajian data. Mohon maaf terdapat banyak kekurangan. Terima kasih untuk dosen saya, Ibu Farida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.